warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Yes. Yang terhormat kepada Ibu pemateri kita, Ibu Siti. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Kepala Sekolah PSP yang hebat-hebat. Pada siang hari ini, tugas kita kelompok 2 untuk mempresentasikan materi masing-masing. Saya tidak perlu panjang lebar, saya memberi kesempatan kepada Ibu Siti untuk memaparkan materinya tentang literasi digitalisasi. Terima kasih Bu, saya persilakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Atas waktunya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu, sangat baik. Ya, dalam rangka menyampaikan apa yang telah sama-sama kita lalui dalam penugasan ini, maka izinkan saya men-share screen materi yang akan saya sampaikan. Ya. Materi ini adalah sebentar Ibu-Ibu. Materi tentang literasi digital. Pastinya kita semua sudah mengetahui tentang apa itu literasi digital. Adakah Ibu-Ibu yang sudah pernah mengenal literasi digital ini atau sudah pernah menggunakannya? Belum. Sudah Ibu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Tapi ini adalah hal yang selalu kita gunakan, kita pakai. Tapi mungkin ini adalah kalimat yang baru mungkin bagi kita. Untuk selanjutnya, mari kita melihat bahwa materi ini, setelah kita mempelajari materi ini, tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis layanan digital. Dan yang kedua, memahami manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mengakses platform digital. Nah, ini tujuan yang akan kita capai ketika materi ini selesai kita kita pelajari. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang gambar-gambar di bawah ini? Bisa Bapak Ibu, Ibu-Ibu sampaikan apa di gambar ini? Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, ada WhatsApp, YouTube, laptop, HP, Betul sekali. YouTube. Ya, dan ini adalah yang sering kita gunakan dalam informasi sehari-hari. Ya kan Ibu-Ibu? Iya, betul. Nah, pastinya pada saat kita menggunakan teknologi ini pada saat apa kira-kira? Pastinya saat kita menyajikan pembelajaran. Ada yang pernah menggunakan rumah belajar? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Ada ruang guru. Ada lagi media-media lain yang bisa kita akses dalam program ini. Saya izin lanjut ya, Bu. Ya, siap. Kita akan mengenal komponen perangkat. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat ini yang biasa kita lihat seperti monitor yang sekarang ada di depan kita ini. Ada CPU-nya, ada keyboard. Ini yang biasa kita sentuh. Tapi karena dia perangkat keras, ya,
ya, perangkat yang mungkin bisa mengisi kapasitasnya dengan informasi. Yang kedua adalah perangkat atau kita kenal dengan software. Perangkat lunak ini kaitannya atau dekatnya biasa kita sentuh. Biasanya kalau dalam laptop itu ada apa saja, Bu? Kira-kira dalam Keyboard. ada keyboard, Dalam apa lagi? Ada ada program baterainya. ada program Word, ya Ibu ya. Excel. Oh iya betul. Ya, Iya. ada PowerPoint. Excel, iya. Ya, betul. Itu yang dinamakan dengan software. Ya. Dan itu yang selalu kita pakai dalam mendesain pembelajaran. Sebagai sekolah penggerak pastinya kita harus bisa mendesain pembelajaran dengan menggunakan perangkat-perangkat ini, baik hardware atau perangkat software. Saya yakin pasti ibu-ibu bisa semua. Ibu hebat, ibu-ibu yang sudah terpilih sampai ada dalam sekolah atau PAUD penggerak. Yang ketiga adalah manusia atau brain work. Kenapa? Ada ibu-ibu mungkin yang bisa bantu. Kok poin ketiga ini ada keterlibatan manusia? Ada ya, Bu? Silakan. Manusia ya. Iya. Manusia pendampingan, Bu. Oh iya, betul. Manusia sebagai pendampingan. Ya, kalau kita Betul. tidak tahu berarti ada yang mengarahkan. Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan oleh Ibu Eli. Ada lagi? Ya, karena perangkat hardware atau software tidak mungkin akan bergerak dengan sendirinya. Pasti ada yang kemudian mengatur, mengarahkan, dan kemudian mengutak-atik, dan mengoperasikan. Pastinya intinya ada di kita sebagai manusia. Ya, kita sebagai manusia. Ya, betul. Itu adalah komponen-komponen yang biasa kita pakai dalam literasi. Nah, sebagai sekolah penggerak ataupun guru penggerak pasti kita dituntut ya untuk mengenal perangkat-perangkat ini sehingga ke depannya kita lebih bisa dengan mudah mengakses ya semua pembelajaran kita, lebih menarik, waktunya juga efisien. Ya. Itu. Dan ini adalah konsep literasi yang tadi kita jelaskan bersama-sama. Kita mulai dari pengertiannya, bahwa literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Ya, seperti tadi, alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Tadi sudah tuh ibu-ibu sebutkan. Apa manfaatnya? Nah, pastinya memudahkan mencari berbagai informasi terkini secara cepat. Coba kita mau mengetahui tentang sesuatu yang sulit mungkin bagi kita. Kita tinggal tanya di siapa, ibu-ibu? Kita dapat jawabannya internet. Internet. Tuh. Internet. Ada di mana internetnya? Ada di mana program sosial apa? Media. Ya, sosial media. Ya. Baik. Yang kedua adalah manfaat yang kedua, memperluas jaringan melalui media sosial. Dalam poin yang kedua ini pastinya kita bisa memperluas. Ya kayak tadi tuh ada ruang guru. Ya. Kita akan mencari media-media pembelajaran di YouTube. Ya. Di apalagi di Google. Nah, kita bisa mengakses. Atau kita mau mengakses ke medsos FB ketika kita ada foto, ada belajar, video, langsung kita akses ke medsos. Tentunya orang tua sangat senang dan orang tua masyarakat juga sangat mengenali sekolah kita dengan cepat begitu karena kita langsung dapat mengakses ke media. Manfaat yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hebat, adalah mempermudah proses komunikasi. Andai kan tidak ada media seperti ini, mungkin
saya dengan ibu-ibu agak kesulitan dalam berkomunikasi. Tapi dengan akses ini pastinya kita sangat mudah. Ya kan ibu-ibu? Ya. Iya, sangat mudah. Yang keempat adalah berpikir lebih kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Kenapa sampai lebih kritis? Karena kita akan ditantang, Bu, misalnya. Kita mau mengetahui tentang perangkat hardware, perangkat benda tadi. Berarti kita dirangsang untuk bagaimana supaya saya bisa tahu, bisa mengakses FB, kita bisa mengakses Google, bagaimana kita mendownload dan lain sebagainya. Yang kedua, kita kreatif. Wah, ternyata video apapun, gambar apapun, foto apapun kita bisa mengakses. Ya, kita bisa tampilkan, kita bisa mendapatkan. Dan yang berikut adalah inovasi. Guru penggerak, sekolah penggerak adalah sekolah yang harus bisa berinovasi. Inovasi. Ya, kita bisa berinovasi, kita bisa melakukan apa saja dan menemukan hal baru apa saja, dan kemudian kita bisa mengembangkan. Tadi kata Ibu Neti, bagaimana kita mengembangkan pembelajaran. Ya, kata Ibu Eli tadi juga bagaimana kita bisa mengembangkan pembelajaran. Ya, bagaimana kita mendesain asesmen pembelajaran seperti tadi Ansel. Ya, semuanya bisa kita akses lewat moderasi. Itu manfaat yang pertama. Bagaimana penerapannya? Kita bisa menyediakan kelas virtual seperti yang kita lakukan selama pembelajaran pandemi. Apakah ibu-ibu menggunakan pembelajaran virtual dengan anak-anak? Pastinya ya. Kalau kami di Halteng menggunakan WhatsApp saja, Bu. Oh, menggunakan WhatsApp. Kendalanya apa, Bu? Iya, jaringan kurang bagus kalau di sini. Oh, iya. Makanya hanya orang tua, guru-guru buat video, kirim ke WhatsApp, orang tua kirim video untuk anaknya ke WhatsApp lagi, Bu. Baru kami buat penilaian. Yang dulu belum tatap muka. Betul. Seperti itu, Bu. Iya. Betul ya, Bu. Salah satu kendala adalah jaringan atau signal. Kalau Ibu Ansha bagaimana, Bu? Apakah menggunakan virtual atau? Iya, Ibu. Jadi untuk kami di Kota Ambon sampai sekarang ini dalam zona merah. Namun untuk pembelajaran yang kami lakukan yaitu menggunakan daring dan luring. Nah, kalau daring itu kita menggunakan Zoom dan via WA group yang dibuat oleh guru yang di dalamnya orang tua siswa. Kemudian kalau luring kita lakukannya per 2 kali seminggu. Namun kita buat kelompok-kelompok kecil, lalu kita datangi kelompok-kelompok tersebut. Namun untuk luring itu kita sudah melakukan tugasnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kita sudah kemas istilahnya paket, Bu. Jadi sudah langsung disampaikan untuk siswa. Namun untuk video pembelajarannya tiap hari kita mengirimkan Ibu via WhatsApp. Pastinya orang tua sangat terbantu. Kita juga sebagai guru sangat terbantu ya, Bu. Ya, dengan kita menggunakan dan mengakses pembelajaran lewat program literasi digital ini. Baik Ibu-ibu, yang berikutnya adalah persiapan digital yang lebih menghemat tempat. Artinya, di mana saja kita berada, pasti kita bisa mengakses atau kita mendapatkan berbagai informasi. Entah kita ada di lautan, kita ada di gunung, atau kita dalam perjalanan, ternyata gampang dan mudah ketika kita menggunakan digitalisasi ini. Yang berikut adalah memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Intinya sebagai kepala sekolah penggerak, dalam meningkatkan menjadi sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan, kita pasti bisa mengakses. Nah, sebagai sebuah kompetensi dari seorang kepala sekolah untuk dapat istilahnya
menjadi sebuah ladang usaha demi peningkatan satuan pendidikan kita. Kita bisa menjadi sarana. Jadi kita misalnya ada kegiatan apa-apa, ya, kegiatan proyek, misalnya proyek yang kita dihasilkan oleh anak-anak, kita bisa langsung sampaikan lewat medsos. Oh iya, ini ternyata hasilnya sangat bagus. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan kewirausahaan sebagai untuk mendatangkan dan meningkatkan kapasitas satuan PAUD kita kepada masyarakat. Kita menjual, ya, kita mempromosikan. Yang terakhir adalah mencari pekerjaan. Ini adalah jalan-jalan yang mungkin sangat cepat. Kita mau cari pekerjaan atau kita mau mencari guru untuk dapat melamar di sekolah kita, kita tinggal buka aja di lowongan pekerjaan. Ya, itu ya Ibu-ibu, sangat mudah sebenarnya konsep ini. Semoga kita bisa menggunakannya dalam pengembangan pembelajaran satuan pendidikan PAUD kita. Kemudian kegunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada gangguan yang dapat dikendalikan seperti yang tadi Ibu-ibu sampaikan. Pada hardware ini ada CPU, ada Android, ada laptop dan lain sebagainya. Ya, ada support, ada support crash, ada error, ada virus. Ternyata ini adalah poin-poin yang bisa ada gangguannya dan bisa kita kendalikan ternyata. Ya. Ada juga gangguan yang kita tidak bisa dapat kendalikan, apapun alasannya. Seperti tadi, Bu, kita mau Zoom, kita mau apa, tapi kalau signal tidak ada, kita mau bagaimana? Berarti terputus. Kalaupun kita mau melakukan sesuatu atau mau Zoom, tapi dari pusat itu terkendala, nah maka kita juga sampai di ranting bawah pun akan mengalami kendala. Ya. Nah, yang berikut, ada hacker, ada perusak sistem. Nah, biasanya kita perusak sistem ini, biasanya kita kenal dengan apa, Ibu-ibu? Ini yang biasa kita ketemu nih. Contoh, laptop kita mau dibajak. Ada membajak, betul. Selain membajak, apa lagi? Ternyata laptop kita sudah tidak bisa nyala. Ada virus, ya? Error. Betul. Virusnya. Ya. Ini juga kita tidak bisa kendalikan selain kita harus utak-atik dengan orang yang harus ahli. Kemudian ada social engineering. Social engineering ini adalah pembobolan akun, pencurian data. Kok tiba-tiba data saya ada di sini, ada di luar negeri dan lain sebagainya. Ini ada pada akses ini. Terus ya, kita terblokir dan lain sebagainya. Oh, ternyata ada di sini. Itu sekalian. Oh iya ya, ternyata kemampuan kualitas dengan pengetahuan kita harus lebih dapat, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia maya seperti ini, kita dapat menjangkaunya, memperbaikinya, ya, mengaksesnya dengan baik. Ya, ini adalah pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Seperti sekarang kita ada dalam posisi learning management system atau LMS. Nah, ini medianya salah satu. Yang kedua adalah media pembelajaran, ya. Kemudian ujian online seperti sekarang, ya. Kemudian ada e-rapot. Nah, e-rapot ini yang akan kita gunakan sebagai sekolah penggerak, ya, PAUD penggerak. Ini kemudian media-media inilah yang kemudian kita bisa menggunakan dan kita bisa mengakses program PAUD penggerak. Pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran ini salah satu contohnya adalah saya mempersilahkan ibu-ibu, ini ada link, silakan isi daftar hadir pada link berikut. Ini contoh saja, Bu. Jadi kalau kita ada pertemuan-pertemuan seperti ini, ada link yang harus kita siapkan. Ya, ini contoh saja. Oh, ternyata
teknologi informasi itu dengan mudahnya begitu. Kita tidak bisa harus ketik lagi, print lagi, tapi kita langsung bisa mengisi nama kita, ya, materi apa yang kita bawakan, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ini mungkin sedikit penyampaian tentang literasi digital yang mungkin memang kita sangat singkat sekali untuk menjelaskan per itemnya. Tapi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan salam sekolah penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu, ada tanggapan atau saran yang akan disampaikan oleh Ibu siapa salah satu? Bagus sekali materinya tentang digital. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Cici, yang dimana paparan materinya memang luar biasa. Dan mungkin saya meminta satu contoh saja pada penerapan pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat. Mungkin Ibu Cici boleh memberikan contohnya atau gambarannya seperti apa untuk kami. Ya, terima kasih Bu Anse. Izin Bu Eli, saya langsung. Ya, contohnya kita punya tulisan atau kita punya bahan ajar. Kita mau simpan di mana kira-kira yang aman? Kalau kita simpan di laptop saja, kalau kena virus pasti hilang. Ya Ibu ya? Di mana ya supaya bahan pembelajaran kita itu aman? Iya. Nah, maka kita nggak bisa saja simpan di laptop. Ya, video kah? Ya, asesmen yang kita berikan kepada guru atau anak-anak. Nah, Ibu bisa simpan di Google Drive. Ya. Nah, kita tinggal buka di situ mana ya? Kita buka di akun kita, ada di situ berbagai macam media. Kita klik Google Drive. Nah, kita tinggal masukkan Bu, ya, dari bentuk PDF kita bisa masukkan ke Google Drive. Aman, biar laptop kita di mana saja rusak, ya, kita bisa buka di mana saja karena kita tersimpan di akun kita. Nah, akun kita itu nggak bisa sembarangan hilang atau apa. Dia tidak mungkin hilang selama kita menyimpannya pada akun kita. Di mana saja kita bisa membuka dan mengakses, bisa. Misalnya di laptop teman kita, di HP, kita bisa membukanya. Itu mungkin Bu sebagai contoh dari saya. Ya, terima kasih Bu Cici. Sama Bu Anse. Ada lagi? Ibu yang lain ada lagi? Sudah tidak ada? Ya udah. Kalau begitu mengingat waktu, saya kembali kepada Ibu Cici selaku moderator pembuktian pertama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu semua, tugas kita telah selesai. Saya minta maaf. Amin. Ya, nanti saya langsung kirim linknya ke Ibu-Ibu dan Ibu-Ibu tinggal masukkan ke tugas masing-masing. Oke. Terus nanti saya japri cara-cara buat linknya seperti apa. Oke, belum tahu saya Bu. Kita sama-sama saling belajar ya. Curi ilmu. Belajar. Iya, siap. Asisten saya. Sinyal. Baik Ibu ya, terima kasih atas baiknya semua. Ya, kita akan ada pada sesi foto ya supaya kita bisa kirim. Begitu ya. Oke, foto. Iya, cocok. Ibu Elsi. Bu Neti, serius sedikit kalau foto ini. Bu Neti, mana dia? Ibu.
Sebenarnya terpental ya. Ya. Kita foto dulu ya, Bu. Ya. Sebenarnya ada. Bu Anse yang belum ada, Bu Anse. Bu Anse mana Ibu Anse? Bu Anse mana? Bu Anse. Oh, Bu Anse sudah keluar. Memang tadi beliau cepat-cepat mau ibadah. Jaringan. Ya, betul. Oh, ya sudah. Dapat Oke. sudah. Terima kasih Ibu-Ibu. Nanti tinggal saya kirim. Terima kasih, selamat istirahat, selamat menjalankan tugas lagi. Kita berjumpa besok hari terakhir. Foto dulu, Bu. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya. Dadah, Bu Neti. Selamat malam, Bu. Leli. Oke, dadah. Kita keluar ya. Oke.